Bosku semua, welcome back to my channel Iwan Project. Kali ini ada yang viral lagi nih. Apakah tujuan perang AS Israel tercapai pasca kematian Ayatollah Ali Khamenei dikonfirmasi? Jawabannya belum tentu. Perlawanan Iran tidak semudah itu ditangani. Republik Islam tersebut bahkan memutus jalur komando ketika berkata siap menghadapi perang terbuka dengan Amerika Serikat. Yang berarti gugurnya sejumlah elit sama sekali tidak mempengaruhi ritme serangan nantinya. Sebaliknya, upaya balas dendam disusun sedemikian rupa untuk menciptakan serangan presisi, dengan kabar meluasnya kerusakan hadir dalam upaya serangan balasan yang dramatis. Langit Tel Aviv mendadak kelabu. Ratusan rudal menargetkan kota-kota Israel, ada yang tewas hingga luka-luka, dan yang lainnya terpaksa dievakuasi secara massal. Seperti apa situasi di Israel setelah Iran meluncurkan serangan balas dendam? Berikut ulasannya. Setelah serangan pada Sabtu pagi, para pejabat berkata Iran akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatannya. Demikianlah, pembalasan datang tak lama kemudian dengan media Israel dan layanan darurat melaporkan kerusakan serta adanya korban luka. Channel 13 melaporkan Teheran meluncurkan lebih dari 200 rudal ke arah Israel sepanjang hari, di mana Yediot Ahronot dan Channel 12 merinci informasi lanjut terkait hantaman rudal mendarat pada sebuah bangunan di Bnei Brak sebelah timur Tel Aviv dan melukai beberapa orang. Kerusakan material juga dilaporkan di kota Rosh Ha'ayin di wilayah tengah. Layanan ambulans Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu malam bahwa mereka telah merawat 89 orang dengan luka ringan sejak pagi hari akibat serangan tersebut. Di Tel Aviv, serangan rudal menghantam bangunan tempat tinggal secara langsung, menewaskan 1 orang dan melukai 20 orang lainnya. Adapun serangan ke kota Beit Shemesh pada hari Minggu menyebabkan 8 orang tewas. Sebelumnya, militer Israel mengatakan telah mendeteksi rentetan rudal baru yang diluncurkan dari Iran sebagai bagian dari serangan malam hari menuju wilayah Israel. Sirin serangan udara berbunyi di beberapa wilayah tengah dan selatan menyusul peluncuran tersebut. Lantas, seperti apa kerusakan dan dampak serangan bagi penduduk sipil? Melansir Ynet News, lebih dari 200 warga dievakuasi ke 3 hotel terdekat setelah rudal Iran yang utuh menghantam sebuah bangunan bertingkat di Tel Aviv. Sekitar 40 bangunan telah diperiksa sejauh ini. 1 dinyatakan tidak layak huni, 29 mengalami kerusakan properti tanpa dampak struktural yang signifikan. Sementara 10 sisanya terkena dampak ringan seperti jendela yang rusak. Surat kabar Haaretz yang mengutip pihak kepolisian melaporkan sebanyak 25 orang telah tiba di rumah sakit Ichilov di Tel Aviv, dirawat karena luka ringan hingga serius setelah sebuah rudal Iran menghantam langsung 2 bangunan di Tel Aviv. Komando Pertahanan Dalam Negeri di sisi lain berkata amunisi klaster telah diidentifikasi dan memperingatkan tentang jatuhnya puing-puing pencegat. Sayangnya belum ada informasi terkait kerugian, mengingat otoritas Israel memberlakukan sensor ketat, termasuk jumlah proyektil yang mendarat dan lokasi jatuhnya. Faktanya, Teheran tak mau berlama-lama larut dalam duka. Terbukti dengan dikeluarkannya peringatan keras dan pihak militer bersumpah akan melakukan pembalasan serius. Hal ini sejalan dengan pernyataan Korps Garda Revolusi Islam yang menggambarkan kematian Khamenei sebagai kemartiran untuk selanjutnya berjanji akan membalaskan serangan. Tidak tanggung-tanggung, Iran bahkan melancarkan serangan tanpa henti selama 1 jam di wilayah tengah dan selatan Israel setelah Teheran mengkonfirmasi kematian Khamenei. Militer Israel mengatakan bahwa serangan rudal yang dimulai sekitar pukul 6.15 pagi sebagian besar terdiri dari peluncuran rudal tunggal setiap beberapa menit. Mereka bisa saja berkata sejumlah besar di antaranya berhasil dicegat oleh pertahanan udara, tetapi kabar evakuasi massal tetap ada, membuktikan betapa Iran bukan lawan yang mudah. Sebuah laporan menyebut jutaan penduduk dievakuasi ke tempat-tempat terlindungi saat alarm tanda bahaya menggema di seluruh wilayah metropolitan Tel Aviv, Yerusalem, Shvela, wilayah Sharon, dan sebagian Negev. Tapi, apakah itu cukup? Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan akan terus membalas musuh-musuhnya. Angkatan bersenjata Republik Islam Iran akan terus menyerang dengan keras, akan terus menghancurkan pangkalan militer musuh kami, ujar Pezeshkian dalam konferensi pers terbaru. Begitulah kabar evakuasi hingga jatuhnya korban serta informasi kerusakan dan raungan sirene terus berlanjut di Tel Aviv dan kota-kota lainnya di Israel. Ketika sirene berbunyi di seluruh Israel Tengah, sirene juga diaktifkan di Yerusalem dan permukiman tepi barat. Faktanya, pembatasan yang luas diberlakukan di seluruh Palestina yang diduduki di tengah konfrontasi militer yang meningkat antara Israel dan Iran. Tentara pendudukan Israel mengumumkan semua penyeberangan akan ditutup kecuali untuk keluarnya pekerja penting, dengan izin khusus melalui penyeberangan Eliyahu, Tarkumia, dan Kalandia. Palestine Chronicle melaporkan, pasukan pendudukan Israel telah meningkatkan tindakan militer di sebagian besar pintu masuk dan keluar wilayah tepi barat sejak Sabtu pagi. Di Jericho, gerbang besi ditutup di titik akses utama, sangat membatasi pergerakan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Di Ramallah, pos pemeriksaan termasuk Ein Sinya, Atara, Abud, Yabrud, Silwad, pintu masuk ke Rawabi, Beit Ur, dan pintu masuk utara ke Albireh ditutup, mencegah penduduk untuk masuk atau keluar.
Bethlehem mengalami penutupan serupa bersama akses ke Tuku yang sepenuhnya terputus. Provinsi Salfit menyaksikan beberapa pintu masuk ditutup dengan gerbang besi, termasuk Marda, Deir Istia, Karawat Bani Hasan, dan Deir Balut. Pos pemeriksaan militer Jaba, penghubung utama antara Ramallah, Al-Bireh, dan Yerusalem, juga ditutup. Di Tulkarm, pasukan pendudukan bahkan menembakkan gas air mata kepada warga yang terjebak, sementara langkah-langkah di pos pemeriksaan Anab diperketat. Masjid Al-Aqsa dikosongkan dan Masjid Ibrahimi ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Siapkan serangan balasan yang lebih besar. Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mengecam Amerika atas tewasnya Khamenei lebih jauh mengungkapkan kemarahan. Berkata pihaknya akan melancarkan gempuran habis-habisan sebagai langkah balasan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan resminya, Pezeshkian menyebut kematian Khamenei sebagai titik balik yang akan menorehkan babak baru dalam sejarah dunia Islam dan Syiah. Pernyataan serupa juga datang dari Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, berkata pembunuhan Khamenei membakar hati bangsa Iran, memperingatkan Amerika dan Israel melalui keterangan pada hari Minggu bahwa bangsa Iran akan melewati jalan yang sulit ini dengan penuh kebanggaan. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf di sisi lain mengungkap kekuatan yang tak terbayangkan akan terbentuk di antara para pejabat dan Amerika serta Israel akan dimintai pertanggungjawaban karenanya. Sebagai tanggapan, Trump memperingatkan Iran untuk tidak menyerang dengan sangat keras. Sebab jika mereka melakukannya, kata Trump kemudian, Amerika akan menghantam mereka dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Iran dan Israel kini terlibat dalam eskalasi berbahaya yang meningkatkan kekhawatiran akan perang regional lebih luas. Dengan Iran terus melancarkan serangan dan Amerika meminta agar menahan diri, akankah intensitas konflik bergerak ke tingkatan tak terkendali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.